Halo sahabat Kibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak JJ di pembelajaran kelas 10, yaitu gerak parabola. Gerak parabola memiliki besaran fisis, antara lain ada posisi, jarak, waktu, kecepatan, percepatan, dan tentunya sudut elevasi. Lalu pada gerak parabola pun ada penerapan. Penerapannya salah satunya yaitu pada permainan bola kecil ataupun bola besar. Coba perhatikan tutup spidol yang dilempar seperti ini. Nah, itu pergerakannya. Pasti ya, ketika disebut dengan gerak parabola, maka lintasannya berbentuk apa? Ya betul, lintasannya berbentuk parabola tentunya. Agar lebih memahami lagi, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini diilustrasikan ada sebuah benda yang dilebarkan, pergerakannya membentuk lintasan parabola. Terlihat di sini ada yang namanya dengan kecepatan 0, di mana kecepatan 0 ini membentuk sudut membentuk sudut elevasi sebesar theta. Pada titik awal di sana ada kecepatan 0 seperti ini. Kemudian ingat lagi, kecepatan merupakan besaran vektor, sehingga ada komponen vektor kecepatan untuk sumbu y dan sumbu x. Pada titik awal di sini terlihat ada kecepatan 0, di mana kecepatan 0 ini memiliki komponen vektor, di mana komponen vektornya itu adalah P0x dan P0y. Oke. Ingat lagi, P0x itu dekat dengan sudut tidak? Oke, dekat ya. Dengan sudut yang diketahui theta tadi. Berarti P0x itu tidak lain dengan P0 cos theta. Selanjutnya, berarti P0-nya apa? Oke, betul. P0 sin theta. Lalu, kita lihat bahwa pada titik A, benda terus bergerak dan sampai pada posisi titik A. Lihat, kecepatannya selain memiliki kecepatan A, dan kecepatan A tetap memiliki vektor komponen untuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian sampailah pada titik B. Di titik B, kecepatan dari benda tersebut gerak pada sejajar dengan sumbu X. Betul. Nah, di sini juga dinamakan dengan kecepatan maksimum dari benda tersebut. Pada saat titik di sini, jadi si benda tidak memiliki kecepatan ke atas, sehingga di sini adalah dinamakan dengan kecepatan maksimum. Dari titik di sini, jadi benda tidak akan lagi ke lebih tinggi dari posisi ini. Jadi ini posisi yang paling tinggi disebutnya dengan y max atau ketinggian maksimum, dan kecepatan pada titik ini adalah kecepatan maksimum juga yang dimiliki oleh benda tersebut. Lalu ketika pada posisi C, kembali lagi, jadi benda tersebut memiliki vektor komponen untuk sumbu X dan sumbu Y, dan sampai kembali lagi ke tempat yang tidak memiliki ketinggian, kembali lagi ke tanah misalnya. Nah, di sana juga sama, memiliki komponen vektor untuk sumbu Y dan sumbu X. Dan juga perhatikan oleh adik-adik tanda panah pada komponen tersebut. Komponen vektor tersebut. Dari sini bisa adik-adik lihat bahwa pada sumbu Y, benda ini bergerak dengan gerak lurus berubah peraturan. Kenapa? Karena tadi
ada percepatan gravitasi yang sebelumnya kita pernah pelajari. Adapun untuk sumbu X-nya, dia bergerak dengan gerak lurus beraturan. Jadi gerak parabola itu adalah gerak penggabungan antara gerak lurus berubah peraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, dalam gerak parabola Ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan. Nah, yang pertama biasa yang ditanyakan adalah ini, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di ketinggian maksimum. Jadi, benda yang tadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar sampai di titik B? Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Ingat bahwa pada sumbu Y itu berlaku gerak lurus berubah beraturan atau GLBB disingkatnya. Pada gerak lurus berubah beraturan, kita dapat menggunakan persamaan ini. VY untuk sumbu Y berarti ya, sama dengan V0 di sumbu Y dikurangi GT. Nah, di sini kenapa dikurangi? Karena vektor komponen Y-nya berarahnya ke atas, jadi melawan percepatan gravitasi. Jadi pakai tanda negatif. Lalu karena percepatan gravitasi, maka di sini disimbolkan dengan G. Lalu ingat pada titik B atau ketinggian maksimum, benda ini tidak memiliki kecepatan untuk di sumbu Y-nya. Jadi dia bernilai 0. Oke, 0 jadi 0. Kemudian V0Y-nya tadi telah kita ketahui, V0Y itu adalah V0 sin theta. Kemudian dikurangi GT, lalu GT ini pindah luaskan ya. Dari negatif pindah luas menjadi positif. Setelah itu ini tulis kembali. Setelah itu T tulis kembali. Nah, percepatan gravitasinya pindah luas dari kali menjadi bagi. Sehingga ini dia waktu yang dibutuhkan agar benda tersebut sampai di titik ketinggian maksimum. Lalu yang kedua yang ditanyakan itu, kalau waktunya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai maksimum, begini persamaannya. Lalu berapa ketinggian maksimumnya? Nah, untuk itu kita sama menggunakan GLBB. Di sini ada ketinggian maksimum, atau kalau di dalam GLBB pada gerak vertikal kita simbolkan dengan ketinggian ya, dengan H. Tapi di sini kita simbolkan dengan Y max. Itu sama saja. Sama P0 di sumbu Y dikali dengan T min tadi karena melawan arah percepatan gravitasi, min setengah GT kuadrat. Oke, ditulis kembali Y max-nya V0Y. Tadi tahu V0Y itu adalah P0 sin theta. Lalu T-nya berapa? T yang dibutuhkan yang tadi yang ini. Oke, T yang dibutuhkan adalah P0 sin theta per G. Maka kita pindahkan nih ke sini. T-nya diganti dengan persamaan ini. Hasilnya seperti ini. Min setengah G. T yang ini juga sama. T yang ini diganti oleh T yang ini. P0 sin theta per G. Dan jangan lupa untuk dikuadratkan karena ada kuadratnya. Setelah itu kita tulis kembali dan kita bisa gunakan perkalian. V0 dikali dengan V0 itu adalah V0 kuadrat. Sin theta dikali dengan sin theta ada sin kuadrat theta. Kemudian G bisa turunkan. Lalu untuk yang ini juga sama. Setengah tulisan 2,5 sini. Kemudian V0 dikuadratkan menjadi V0 kuadrat. Sin dikuadratkan menjadi sin kuadrat. Dan lihat di sini percepatan gravitasinya pakai kuadrat. Ketika ada di atas, berarti G kuadrat, di sini ada G. Berarti bisa dicoret 1 ya, dihilangkan 1. Jadi di sini tinggal 1. Oke, di sini persamaannya sama, tapi di sini tidak ada angkanya, di sini ada angka 2. Berarti di sini adalah tak lain adalah 1. Dan di sini adalah 1/2. 1 diambil 1/2 itu adalah
1 diambil setengah jadi setengah. Jadi hasilnya itu V0 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, sekarang pakai ini 2G. Selanjutnya, hal yang ketiga yang biasa ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan agar benda tersebut sampai ke titik terjauh atau jarak terjauh. Yang di sana tadi itu pada titik D. Oke, kita bisa menggunakan persamaan GLBB untuk itu. Di sini ada Y ketinggian V0Y dikali dengan T. Ingat masih bergeraknya melawan percepatan gravitasi, dikurangi setengah GT kuadrat. Di sini karena tadi kalau pada posisi terjauh itu pada posisi D, di mana tidak ada ketinggian, maka ketinggiannya ini 0. V0Y tadi apa? V0 sin theta dikali dengan T. Min setengah GT kuadrat. Di sini tinggal dipindah luaskan, awalnya negatif menjadi positif. Setelah itu di sini T kuadrat, di sini T. Jadi ini bisa hilang, ini bisa habis ya, karena ini T-nya ada 2, ini ada 1, berarti tinggal 1. Kemudian D-nya dari perkalian berpindah luas jadi pembagian. Lalu yang ini angka 2, di sini pembagian. Kalau pindah luas jadi perkalian. Jadi hasilnya waktu yang dibutuhkan agar sampai ke jarak terjauh itu adalah T 2V0 sin theta per G. Lalu selanjutnya yang keempat adalah jarak terjauh. Untuk mengetahui berapa sih jarak yang mampu ditempuh benda tersebut, ingat bahwa untuk sumbu X itu menggunakan apa? GLB, gerak lurus beraturan. Jadi persamaannya juga pakai GLB, yaitu X sama dengan V0X dikali dengan T. X, V0X-nya apa tadi? V0 cos theta. 5T-nya terus kembali. Lalu kita ingin mengetahui apa? Ya, jarak terjauh. Jarak terjauh. Kita terus lagi V0 cos theta. Ingat, kalau jarak yang terjauh, maka waktu yang kita gunakan juga adalah waktu benda tersebut sampai ke titik terjauh. Yaitu ini yang tadi telah kita cari. Tinggal nih ganti nih T-nya. Jadi 2V0 sin theta per G. Lalu sampai sini tinggal V0-nya dikalikan. V0 dikalikan jadi kuadrat. 2-nya ditulis kembali. Ada sin theta, kemudian ada cos theta. Gravitasinya, percepatan gravitasinya tulis kembali. Ingat, dalam trigonometri bahwa kalau 2 sin theta cos theta tidak lain dengan sin 2 theta. Oke? Ini bisa diganti jadi ini, kemudian percepatan gravitasi tulis kembali. Dan ini adalah jarak terjauh dari gerak parabola. Adapun untuk penerapan dari gerak parabola banyak sekali. Misalnya main bola basket, nih bola dimasukkan ke dalam ring itu juga termasuk gerak parabola. Lalu main bola voli, selanjutnya ada main badminton, itu terdapat juga gerak parabola. Baik adik-adik, mungkin cukup sekian pembelajaran. Yang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang dimengerti, mohon tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.